Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Share video hari ini ya teman-teman. Jadi ini video yang aku buat di hari Idul Adha dan baru sempat aku edit dan aku upload hari ini ya teman-teman. Mohon maaf ya teman-teman jika aku upload videonya baru sekarang. Nah ini aku bangun jam setengah 4 gitu. Aku bantuin ibu aku untuk masak karena di hari Idul Adha itu atau Idul Fitri juga di kampung halamanku itu selalu mengadakan yang namanya ngaji kayak tahlil gitu ya teman-teman di setiap musola atau masjid-masjid. Dan yang ikut ngajinya itu hanya laki-laki aja gitu ya teman-teman. Dan untuk ibu-ibunya itu enggak ikut. Dan biasanya di sini itu untuk setiap rumahnya itu pasti buat yang namanya ambeng kalau di daerah aku itu. Nah, ini aku lanjut aja mau masak. Jadi ini pertama-tama aku mau masak dulu si nasinya. Si nasinya ini aku kukus aja. Dan ini ada nasi sisa semalam, sisa kemarin gitu ya teman-teman. Ini aku mau taruh aja. Aku taruh di pinggir nasi yang mau aku kukus juga. Jadi ini nggak dicampur gitu ya. Aku taruh di pinggirnya. Oh ya, sebelumnya aku mau sapa-sapa dulu untuk teman-teman semuanya. Hai, apa kabar teman-teman semua di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dimurahkan rezekinya, dimudahkan urusannya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang dalam keadaan sakit, aku doakan semoga cepat diangkat penyakitnya. Amin amin ya robbal alamin. Untuk yang baru bergabung atau tonton video aku ucapkan selamat datang, salam kenal. Perkenalkan, aku ibu rumah tangga dengan satu anak perempuan dan aku bertempat tinggal di Subang, Jawa Barat. Nah ini aku lanjut aja ke videonya. Jadi ini aku mau bikin bumbu untuk masak mie bihun gitu. Bumbunya simple banget, jadi ini arahan dari ibu aku gitu ya teman-teman. Aku itu tinggal ngulek-ngulek, iris-iris gitu. Jadi ini tadi aku ngulek merica gitu, merica dicampur sama bawang putih, dan aku juga mau tambahkan cabe sedikit gitu ya teman-teman. Lalu juga aku nanti mau iris-iris untuk si cabai keritingnya untuk mempercantik tampilan mie bihunnya. Nah ini aku ulek aja sih bumbunya sampai halus. Ini seperti yang aku bilang tadi, jadi ini si lombok keritingnya atau cabai keriting yang ini aku mau iris-iris, dan sebelumnya aku cuci dulu si cabenya. Aku iris miring aja ya teman-teman. Dan nanti aku juga mau iris-iris bawang daun gitu untuk mempercantik gitu ya teman-teman. Jadi si mie-nya itu ada warna merah-merahnya, hijau-hijaunya gitu biar lebih berwarna gitu. Seperti hidup aku ya teman-teman, berwarna gitu, ada sedih, ada senang, ada suka, ada duka gitu. Pasti teman-teman semuanya gitu ya teman-teman. Setiap orang itu pasti adalah suka dukanya gitu ya teman-teman. Jadi curhat ya teman-teman, mohon maaf. Nah ini aku lanjut aja untuk goreng-goreng si tahunya. Sebelumnya aku panaskan dulu si minyaknya. Aku tuang si minyaknya ke wajan dan aku tunggu sampai panas gitu ya teman-teman. Nah ini setelah panas aku masukin aja si tahunya, dan sambil aku goreng tahu, sambil aku masukin si tahunya ke wajan, aku mau mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang udah klik video aku dan selalu tonton sampai habis, dan yang udah like, komen, komentar positif di video aku sebelum-sebelumnya. Aku ucapkan banyak-banyak terima kasih ya teman-teman. Yang udah subscribe channel aku juga maupun yang belum subscribe, aku ucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke, ini untuk si tahunya udah matang, aku mau angkat aja si tahunya. Dan ini ibu aku lagi geser-geser wadah-wadah gitu ya teman-teman, biar nggak sesek gitu ditaruh di sebelah kompor. Setelah aku goreng tahu tadi, lanjut ini aku mau goreng si tempenya juga. Nggak lengkap gitu ya teman-teman kalau ada tahu nggak ada tempe gitu. Ini untuk si tempenya aku goreng aja semuanya sekaligus gitu karena masih muat untuk si wajannya. Dan ini aku mau taruh si tahunya gitu ke wadahnya ya teman-teman.
Lanjut aja, ini aku mau balik-balik si tempenya. Mohon maaf ya teman-teman karena videonya banyak yang aku skip dan banyak yang aku percepat karena ini durasinya itu kalau nggak dipercepat itu berjam-jam gitu ya teman-teman aku nge-recordnya. Oke, ini si tempenya udah mateng, aku mau angkat aja untuk si tempenya. Dan setelah ini aku lanjut mau goreng ayam. Ini nggak banyak untuk si ayamnya teman-teman karena bikin ambangnya juga cuma 3 gitu ya teman-teman. Nah ini sekitar jam setengah 5 gitu ya teman-teman. Jadi Mikaela udah bangun dan dia lagi dipangku sama mbahnya. Nah ini aku angkat aja untuk si ayamnya. Jadi ini ayamnya terlalu kering gitu ya teman-teman. Aku gorengnya kelamaan gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah ya teman-teman. Yang penting rasanya itu enak gitu ya. Dan ini dilanjutin lagi sama ibu aku. Habis ini ibu aku mau goreng ikan pindang gitu ya teman-teman untuk pelengkapnya. Dan sambil ibu aku goreng pindang ini aku mau siap-siapkan dulu si wadah untuk bikin ambengnya itu sendiri. Ini jadi aku pakai cepon gitu ya teman-teman. Kalau di daerah aku nggak tahu kalau di daerah teman-teman ini namanya apa. Boleh ya komen-komen di bawah sama atau enggak gitu ya teman-teman untuk penyebutan wadah ini. Dan sebelum dimasukin nasi gitu mau dialas pakai kertas nasi gitu. Nah ini untuk si kertasnya dipotong-potong dulu. Ini untuk lauknya udah matang semua ya teman-teman, dan itu ada telur rebus juga yang udah direbus kemarin sore gitu. Nah ini si ceponnya aku alasin dulu pakai kertas nasi, dan ini aku mau ambil gitu tanpa untuk mendinginkan nasi gitu ya teman-teman, atau di daerah aku disebutnya angi gitu. Jadi si nasinya ini udah mateng dan udah tanak gitu ya teman-teman. Dan itu ibu aku yang angkat, dan ini aku mau lanjut untuk kipas-kipasin si nasinya sampai dingin. Nah ini aku dibantuin sama ibu aku gitu untuk kipas-kipasin nasinya biar cepet dingin gitu. Dan setelah dingin langsung aja aku mau masukin ke tempatnya gitu ya teman-teman. Dan ini karena masih sekitaran jam 5 gitu ya teman-teman, jadi masih lama gitu untuk sholat idnya. Jadi sebelumnya aku mau cuci-cuci piring dulu biar kelar semua gitu, dan nanti tinggal masak si mie bihunnya aja. Untuk lauk yang lainnya udah matang ya teman-teman. Ini aku lanjut cuci-cuci piring biar nggak kelihatan berantakan gitu si dapurnya. Maaf ya teman-teman jika videonya banyak yang aku percepat dan juga aku banyak skip, biar teman-teman itu nggak bosan gitu nonton video aku yang terlalu panjang durasinya. Dan ini aku lanjut aja untuk cuci piringnya sampai selesai. Nah ini untuk cuci piringnya udah selesai semua, dan ini aku mau pakein baju Mikaela dulu. Jadi tadi Mikaela habis mandi gitu sama mbahnya. Kalau di rumah mbahnya itu Mikaela itu jadi anak mbah gitu ya teman-teman. Seringnya itu apa-apa sama mbah gitu ya teman-teman, untuk mandi atau mau BAB atau mau makan gitu pasti disuapinya sama mbahnya. Dan itu ada mbah habis pulang sholat subuh dari musola, dan itu langsung cium-ciumin Mikaela. Nah ini rencananya Mikaela itu mau sholat id gitu ya teman-teman sama mbahnya, karena aku lagi nggak sholat gitu, lagi halangan, jadi aku nggak ikut sholat id dan aku beberes aja gitu ya teman-teman di rumah. Oke, tinggal aku semprot-semprot aja pakai minyak wangi dan udah selesai. Lanjut lagi aku mau ke dapur, dan itu ibu aku lagi ngelanjutin untuk bikin mie bihunnya. Karena aku takut gitu rasanya itu kurang pas kalau dimasak sama aku, jadi sama ibu aku aja. Dan ini aku lagi siapin air hangat gitu untuk mandinya suami aku, karena di sini tuh dingin banget ya teman-teman, jadi nggak kuat gitu pakai air dingin untuk mandinya. Aku sendiri juga nggak kuat ya teman-teman, karena ini tuh lagi musim angin juga gitu ya.
Nah ini udah selesai semua, udah matang semua untuk lauk pauknya. Dan lanjut aja aku mau masukin si lauknya itu ke mika gitu ya teman-teman, atau sudi kalau bahasa Jawanya itu. Dan itu aku lagi aduk-adukin petis gitu ya teman-teman, aku lagi ngangetin petis. Itu aku juga lagi cari si mikanya gitu karena kurang satu. Nah itu udah ada. Lanjut aja aku mau masukin untuk si telurnya, tahu tempenya, mie-nya juga, ayam, dan ada pindang juga. Dan karena kayak masih kurang gitu ya teman-teman, jadi ibu aku itu nambahin kacang apa itu ya teman-teman, aku lupa gitu, kacang yang kemasan gitu, biar nambah lengkap aja gitu sih menunya. Nah ini aku lagi tata-tata gitu ya teman-teman, udah pas atau belum gitu posisinya biar cantik gitu ya. Dan ini aku lanjut untuk si mika yang keduanya, aku tata-tata juga sama seperti yang pertama tadi. Dan ini aku lakukan gitu sampai selesai. Aku bikin 3 gitu ya teman-teman, gak banyak karena setiap rumah itu pasti bikin. Dan nantinya itu tuker-tukeran gitu ya teman-teman untuk si berkatnya. Nah ini aku masukin si pindangnya dan aku taruh lagi sampai selesai. Mohon maaf ya teman-teman, videonya aku percepat. Nah ini udah selesai. Lanjut aku mau tutupin berkatnya itu pakai kertas nasi juga di atasnya. Nah ini karena kurang kertas nasinya, jadi aku potongin lagi si kertasnya. Lanjut aja aku tutupin ya teman-teman semuanya, dan aku mau masukin ke plastiknya. Nah ini udah selesai semua, aku bungkusin si berkatnya, dan aku mau lanjut aja bereskan si meja makannya karena ini suami aku mau sarapan gitu ya teman-teman. Jadi aku tata-tata dan aku siapin gitu untuk sarapan suami aku. Nah ini sebelum sholat id gitu, jadi ganjel dulu ya teman-teman untuk sarapannya. Dan ini aku ambil dulu si piringnya, aku siapin ya teman-teman. Nah ini piringnya cukup satu aja gitu ya teman-teman, karena biasanya aku dan pak suami itu bareng gitu ya teman-teman untuk makannya. Siapa nih yang masih suka bareng gitu kalau makan sama pak suami? Boleh nih komen-komen di bawah. Nah ini aku mau buka untuk gorengan rebon gitu ya teman-teman, untuk kriuk-kriuknya gitu. Jadi ini aku dan pas suami aku itu suka banget ya teman-teman sama gorengan rebon. Nah ini udah selesai sholat id gitu, dan ini habis tahlil gitu ya bapak aku di musola. Jadi Mikaela itu ikut gitu sama Liliknya, ini si Lilik kecil gitu, mereka itu selalu berdua ya teman-teman. Ini lanjut aja aku, jadi udah di lapangan bola gitu ya teman-teman untuk lihat penyembelihan hewan kurban di kampung halaman aku. Nah segini aja ya teman-teman video dari aku kali ini. Terima kasih untuk yang sudah tonton sampai habis, dan mohon maaf jika di video aku ini masih banyak kekurangan. Jangan lupa like, komentar positif, dan subscribe channel aku. Tekan juga tombol lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Dan jika video aku ini bermanfaat untuk teman-teman semua, boleh ya teman-teman share juga video aku ini. Terima kasih untuk teman-teman semua atas kebaikan teman-teman semua. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah berkali-kali lipat. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.